Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala mudin wassalatu wassalamu ala sofil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbidi qalatilati. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun, segala kondisi. Ini saya ada nikah kemarin udah janji kan, ternyata 100 like itu cepat sekali gitu. Nah sekarang ini ada janji saya kemarin untuk buatkan video khusus untuk ini, ada surat panggilan dari ini ya, dari bank di Klaten ya, BPR di Klaten. Ini saya bacakan ya, memanggil surat panggilan bla 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 kepada yang terhormat bla bla pasal ini dasarnya adalah SK Dirham bla 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 Undang-Undang HT nomor 4 tahun 96 pasal 1238 KUH Perdata Perjanjian Kredit nomor bla bla bla, memanggil Intan Wahyuning Tiasnya. Nah ini kakaknya, ini yang minjem uangnya dipakai bersama oleh adiknya Ika namanya, yang ikut pendampingannya. Keperluannya membicarakan kredit saudara yang telah menunggak sebanyak 13 kali berdasarkan catatan pembukuan di kantor PT BPR di Klaten ya. Adapun rinciannya adalah soal saldo pinjamannya 180.933.300 ya. Dengan rincian pokoknya 39.866.000 rupiah, titik ada belakangnya. Pokoknya segitu. Bunganya 28.703.934, dendanya lebih ngeri lagi 109.181.000 rupiah, 109 juta ya. Total jumlahnya 177.751.664 ya. Pada hari ini 16 November 2021 pukul 15 ya, kantor BPR di Klaten ya, jalan bla 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 gitu. Solusinya gimana? Kayak pertama gini, ini jelas jangan, pasti kalau Anda kena gini jantungan pasti copot gitu. Jantung copot. Bayangin hutang 39 juta tiba-tiba bengkak sampai ke 177. Jadi ada berapa teknik ya. Saya juga sama ngalami ketika ini, saya pengalaman masalahnya. Saya macetnya, ini macet mungkin 2 tahunan ya. Kalau saya 13 bulan yang nggak bayar. Saya 3 tahun sob. 3 tahun di BPR di BPR ini Legian. Ya udah 3 tahun. Dia kalau dihitung bunganya gede sampai 2-3 kali lipat daripada ininya. Tapi itu tadi kita negokan. Caranya apa? Caranya kalau saya kan, saya sebelumnya rajin tuh nasabah yang baik, terus saya tobat riba, saya stop langsung 2-3 tahun. Ya udah pasti bank melakukan segala macam-macam. Saya kooperatif ke mereka semua, saya mau bayar tapi saya minta pokok gitu. Nah saya lakukan adalah saya minta di SP1 saya ke mereka surat permohonan, judul perihalnya itu penyelesaian kredit bla bla bla, dan mohon outstanding payment history, karena dasar itulah yang saya pakai gitu untuk negosiasi, apalagi kalau rekening koran gitu loh. Jadi intinya apa, saya jumlahkan semua. Kadang-kadang pokok menurut bank itu beda dengan pokok menurut kita gitu. Kalau menurut saya ya itu tadi, berapa yang terima, anggaplah salah satu kredit saya nilainya 500 gitu. Saya ada dua fasilitas, ada 2 jaminan di situ. Anggap 500 gitu. Terus saya ini kan waktu saya hitungkan, ternyata saya sudah total bayar itu 350 juta gitu. Kok saya masih punya hutang 400-an lebih gitu. 450 juta, 400 juta belum denda, belum bunga gitu. Total ya hampir semiliar gitu. Apa yang saya lakukan? Ya udah nego terus keras gitu. Jadi nego keras, akhirnya ketemu dengan ini dan terakhir ternyata itu tadi ketemu bos sampai digebrak-gebrak, saya biarin aja gitu. Jadi tetap saya kooperatif, saya tidak mau prestasi, saya akan selesaikan gitu. Saat itu ada uang nggak ada uang saya gitu. Tapi saya berusaha gitu. Dan ternyata alhamdulillah kemarin selesai. Bukan hanya ini tuh, jadi kita pun harus negosiasi kan, harus ini, dan ternyata banknya dilikuidasi, nego dengan tim likuidasi, tambah parah negonya, keras-kerasan. Ini negara, dia bicara bahwa saya adalah perwakilan negara, LPS loh, negara kan harusnya menjamin rakyatnya dong, ini jangan yang mempersulit gitu, kondisi lagi gini gitu. Sebelum pandemi saya kenanya gitu, nego kemarin selesai bulan Maret kemarin. Jadi saya bayar hanya tinggal sepertiganya doang ya, seperti pokok tambah sedikit lagi gitu, sesuai harapan saya gitu. Dan ketika dikasih ya saya pakai teror itu, uang udah saya siapin, ternyata saya alhamdulillah saya ada rezeki, ada uang berapa saya pancing dulu gitu, dan uang 100 juta dulu, sisanya akhirnya saya minjem ke istri saya untuk jual emas dan yang lainnya, selesai sudah masalahnya, dan bisa ketarik 200 sertifikat. Dan saya sampai bawa uang cash ke sana, karena kita bilang kalau jadi, kita bilang saya siapin uang cashnya, kamu siapin ininya pelepasannya gitu, surat keterangan lunas, pelepasan segala
terus ininya tuh pencabutan ininya tuh apa ya, lupa saya, pencabutan yang dijaminkan itu loh, tanggungannya gitu loh, roya segala macam-macam, sertifikatnya udah terima baru saya serahin uangnya, selesai. Nah kasus gini seperti ini gini, jadi kita kalau jangan menyepelekan panggilan ini, datang aja panggilannya, hadapi dengan baik, ngobrol dengan baik, ngomong-ngomong baik-baik aja. Kalau ada surat-surat pernyataan segala macam-macam ya jangan tanda tangan, pelajari dulu dengan baik, jangan sampai dipaksa tanda tangan. Kebanyakan orang udah nggak enak dipaksa, mau aja pakai materai lagi. Kalau bisa ada notarisnya lebih berat seperti itu. Bilang ke mereka, ini kondisi seperti ini, saya siap bayar, saya mau menyelesaikan gitu, tapi minta keringanannya hanya bayar pokok itu aja karena kondisinya kayak gini. Sebenarnya bank itu kalau udah kondisi kayak gini dia juga harus ngerti. Banyak bank saya di BPR juga ngerti, ini ada beberapa juga di tempat lain seperti itu. Jadi harus mengerti seperti itu, dan kalau dia ngotot ya tetap berusaha terus gitu. Kalau seandainya dia melakukan sampai ke ini, Anda siap masuk ke litigasi. Ada dua proses, non litigasi sama litigasi. Non litigasi itu join aja, itu negosiasi. Jadi intinya gini sob, intinya ketika kita siap untuk litigasi, ya udah gitu loh. Halo yang nanti nunggu Tasya bentar ya, nunggu Tasya bentar lagi. Jadi kalau pas litigasi itu terakhir sob, tapi kita harus siap menyiapkan itu, dan harus Anda si IKN harus bilang ke mereka, saya mau kalau bisa selesaikan masalah ini di sini aja, jangan sampai ke proses litigasi. Kalau proses litigasi berarti apa? Hakim yang menentukan gitu. Dan hakim tuh memutuskan, itu bukan pakai hitung-hitungan bank, bukan. Dia memutuskan pakai hati nurani gitu. Kan dasarnya hakim kalau buat keputusan kan simpel sob. Ini saya baca ininya, putusan ini hakimnya. Kalau hakim tuh kalau buat putusan simpel gitu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi demi keadilan, rasa keadilan gitu. Jadi itu yang menjadi ini dia. Dan ketika siap, dan Anda siapkan baik-baiknya, jangan harus siap kasih ke mereka omongan bahwa harus siap untuk masuk ke proses litigasi gitu. Kalau nggak bisa ya sih, adakan itu tadi untuk gugatan ke mereka semua. Kalau mereka melakukan lelang sepihak segala macam-macam, adakan gugatan segala macam-macam, dan minta hakim untuk memberikan keadilan pada kita gitu. Dan pada kondisi pandemi seperti ini, mohon aja ke mereka semua, ini rumah mertua segala macam, kita mohon, kita akan hanya bayar pokoknya toh. Demikian. Kalau kalah ya banding lagi terus-terusan gitu. Siapkan uang sekitar 2-3 jutaan mungkin, Anda bayarkan sendiri ke pengadilan gitu. Jadi ketika kita siap litigasi, prosesnya panjang sob. Kalau proses panjang, bank mau nggak mau juga gitu. Kita juga nggak mau, tapi kepaksa, nggak ada pilihan lain. Kalau kayak gitu gimana gitu. Jadi harus berani gitu, jangan diabaikan. Kalau Anda abaikan segala macam-macam, akibatnya kayak sahabat saya yang di Denpasar ini. Sudah ada putusan sita segala macam-macam, udah gimana, udah nggak bisa ngapa-ngapain, susah gitu. Tapi insya Allah ada jalan keluar. Gini kalau prinsip saya, sebelum ini saya tetap, sebelum ada putusan tetap, sebelum terjadi itu berarti belum kodarnya. Kita usaha terus habis-habisan. Kalau udah terjadi pasrah sama Allah. Intinya kita tidak takut, kita hanya takut ini loh, supaya Anda menang segala macam-macam. Kalau ini kan kayak tadi ya, kalau seandainya menang pun susah kesempatannya gitu. Seolah bank menguasai 60-70% dia menang gitu. Kita pakai jalan analogi dengan cara apa? Kalau muslim itu lakukan sholat 5 waktu. Kalau bisa tepat waktu. Kedua, tambahkan kepatuhan kita dengan sholat tahajud, minimal tahajud sama witir gitu. Plus duha paginya, 2 rakaat 3 kali sholat gitu, atau kalau bisa 6 gitu. Minta sama Allah semua. Pakai cara analogi coba. Saya pun masih melakukan hal yang sama dan berserah diri pada Allah, pada Tuhan gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya pasti banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.